Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan karunia-Nya kita semua masih bisa diberikan kesehatan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang simpang jalan raya untuk memenuhi kebutuhan tugas pertemuan ke-14 mata kuliah Geometri Jalan Raya, dosen pengampu Aisyah Nurjanah, ST, MSc. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tegar Fadilah, nomor induk mahasiswa 1951008, program studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Definisi secara umum, menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam KBBI 1995, simpang adalah tempat berbelok atau bercabang dari yang lurus. Sedangkan persimpangan adalah simpul dalam jaringan transportasi di mana dua atau lebih ruas jalan bertemu. Di sini arus lalu lintas mengalami konflik. Untuk mengendalikan konflik ini ditetapkan aturan lalu lintas untuk menetapkan siapa yang mempunyai hak terlebih dahulu untuk menggunakan persimpangan. Sedangkan menurut ahli Hendarto dan kawan-kawan tahun 2001, persimpangan adalah daerah di mana dua atau lebih jalan bergabung atau berpotongan. Nah, dalam perencanaan simpang, menurut Direktorat Jenderal Bina Marga dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997, perencanaan dan pemilihan jenis jalan simpang untuk suatu daerah sebaiknya berdasarkan pertimbangan ekonomi, pertimbangan keselamatan, lalu lintas, pertimbangan lingkungan, dan kondisi lalu lintas. Nah, sebelum kita membahas ke simpang, di sini saya akan menampilkan topografi dan kondisi geografis lalu lintas yang ada di dekat tempat tinggal saya, yaitu berada di Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan. Bisa dilihat tempat tinggal saya adalah di Grand City, perumahan Grand City. Nah, sebelumnya saya akan membahas beberapa kondisi jalan. Ini. Pada garis yang berwarna orange itu merupakan jalan arteri primer atau bisa disebut jalan lintas kota, karena jalan ini merupakan jalan satu-satunya yang menghubungkan antara Kota Balikpapan dan kota-kota sekitarnya di Kalimantan Timur, seperti Samboja dan Samarinda. Nah, di sini saya tampilkan Jalan Soekarno-Hatta dari kilometer 3 hingga kurang lebih kilometer 9. Nah, Jalan Soekarno-Hatta ini juga yang merupakan jalan satu-satunya yang menghubungkan antara kawasan rumah tinggal masyarakat ke kawasan industri tempat masyarakat bekerja. Pada garis yang berwarna kuning, itu adalah sebagian kecil dari jalur yang menghubungkan tempat industri ke Jalan Soekarno-Hatta. Nah, jadi karena di Kalimantan Timur banyak terdapat tambang, nah sehingga cukup banyak juga yang masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja-pekerja di industri pertambangan maupun pendukung pertambangan. Nah, sedangkan jalur yang saya beri garis berwarna putih ialah jalur jalan kota yang menghubungkan rumah tinggal penduduk ke Jalan Soekarno-Hatta. Nah, karena Jalan Soekarno-Hatta merupakan satu-satunya jalan yang menghubungkan antara area rumah tinggal penduduk ke kawasan industri, maka sering terjadi kemacetan di beberapa titik di Jalan Soekarno-Hatta. Nah,
Jalur yang berwarna putih itu bernama Jalan MT Haryono. Nah, di mana saja titik-titik kemacetan yang sering terjadi di Kota Balikpapan? Nah, salah satu kemacetan yang paling parah terjadi di kilometer 4 dan kilometer 5 Jalan Soekarno-Hatta. Nah, di kilometer 4 itu berupa simpang 3, pertemuan antara Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan MT Haryono. Nah, di kilometer 4 situ juga terdapat sebuah pasar tradisional sehingga sering terjadi kemacetan. Nah, sedangkan di kilometer 5 itu menghubungkan antara Jalan Karyangau dengan Jalan Soekarno-Hatta. Nah, di Karyangau tersebut banyak sekali terdapat industri-industri besar seperti permesinan, alat berat, maupun eh, saat Karyangau ini juga merupakan jalan yang menghubungkan ke arah pelabuhan bongkar muat yang ada di Kota Balikpapan. Nah, pada saat jam-jam berangkat kerja seperti jam 8 pagi maupun jam pulang kerja jam 5 sore, puncak kemacetan paling parah terjadi di kilometer 4 dan kilometer 5 tersebut. Nah, karena di Karyangau merupakan area industri, jadi yang menyebabkan kemacetan tidak hanya kendaraan-kendaraan umum roda 4 atau roda 2, tetapi juga kendaraan-kendaraan besar atau yang kendaraan-kendaraan bertonase besar seperti truk tronton, truk trailer, maupun truk tambang yang eh, ingin menuju ke area industrinya. Nah, seperti ini salah satu contoh kemacetan yang terjadi di kota Balikpapan pada kilometer 4 dan kilometer 5 Jalan Soekarno-Hatta. Nah, kemudian untuk mengatasi masalah itu, pemerintah mengajukan kerjasama kepada salah satu developer eh, yang ada di kota Balikpapan, yaitu PT Sinarmas Wisesa. Nah, pemerintah mengajukan untuk mengalihfungsikan jalan yang sebelumnya jalan lingkungan perumahan biasa ditembuskan menjadi dialihfungsikan menjadi jalan kota. Nah, jalur jalan yang berwarna biru merupakan jalan yang telah beralih fungsi yang sebelumnya menjadi jalan perumahan biasa yang menghubungkan antara jalan MT Haryono ke perumahan, nah, dan menjadi jalan yang menghubungkan antara jalan MT Haryono ke jalan Soekarno-Hatta melalui perumahan. Nah, eh, solusi yang diciptakan oleh pemerintah ini cukup efektif karena cara kerjanya kendaraan-kendaraan roda 4 dan roda 2 yang berada yang berasal dari arah kilometer 7 ke atas seperti kilometer 8, 9 dan seterusnya yang ingin ke arah Jalan MT Haryono bisa untuk melewati jalan perumahan tersebut. Namun kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan lain-lain itu tidak boleh melewati jalan tersebut sehingga kemacetan di kilometer 4 dan kilometer 5 itu bisa terurai dengan baik dan lancar. Nah, selanjutnya ada beberapa simpang dalam topografi ini yang eh, ada beberapa simpang yang terdapat dalam topografi ini. Di antaranya adalah simpang Jalan Soekarno-Hatta dan simpang 3 Perumahan. Namun saya tertarik untuk membahas simpang 3 di dalam perumahan tersebut. Nah, yaitu simpang 3 Jalan Sinarmas Boulevard yang dekat dengan rumah tinggal saya. Nah, simpang 3 ini tuh tergolong baru karena seperti yang tadi saya katakan,
jalan tersebut sebelumnya tidak tembus ke arah Jalan Soekarno-Hatta, tapi hanya ke perumahan saja. Nah, namun karena kerjasama dengan pemerintah untuk mengurai kemacetan, akhirnya jalan tersebut eh, tembus ke arah Jalan Soekarno-Hatta dan terciptalah simpang 3 baru. Jadi lokasi simpangnya berada di Jalan Sinarmas Boulevard, areal perumahan Grand City, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, jika dilihat dari atas, simpangnya berbentuk seperti ini ya. Oke. Nah, jenis simpangnya, jika dilihat dari gambar, simpang tersebut merupakan simpang jalan tanpa sinyal, yaitu di mana simpang yang tidak memiliki sinyal lalu lintas. Pada gambar tersebut, pemakai jalan harus memutuskan apakah mereka cukup aman untuk melewati simpang atau harus berhenti dahulu sebelum melewati simpang tersebut. Nah, bisa dilihat dari gambar, simpang tersebut tidak memiliki rambu-rambu, tidak memiliki sinyal lalu lintas traffic light untuk mengatur lalu lintasnya. Nah, simpang tersebut juga merupakan simpang 3 karena merupakan pertemuan atau persimpangan bercabang 3. Nah, jalan pada simpang tersebut masing-masing terdiri dari 2 jalur dan 3 lajur. Nah, dua lajur untuk roda 4, satu lajur untuk roda 2, serta memiliki lajur juga untuk jogging track dan bersepeda. Nah, koreksi simpangnya secara umum, simpang ini sudah cukup baik karena berada pada komplek perumahan yang asri, sehingga bisa mengurai kemacetan juga yang pada Jalan Soekarno-Hatta kilometer 4 dan kilometer 5. Namun simpang ini menurut saya memiliki beberapa kekurangan. Bisa dilihat, jadi visibilitas dari arah perumahan menuju ke arah Jalan Soekarno-Hatta itu kurang cukup baik. Begitu pula sebaliknya, jika dari arah Soekarno-Hatta menuju ke perumahan, itu visibilitasnya kurang baik. Sehingga sering terjadi kejadian tabrakan atau hampir tabrakan antara kendaraan bermotor dari dua arah tersebut. Ditambah lagi kan, simpang tersebut merupakan simpang tidak bersinyal. Jadi tidak ada traffic lalu lintas yang mengaturnya. Sehingga kendaraan itu kadang-kadang suka seenaknya dalam ingin 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 cepat sampai dan suka seenaknya dalam mengendarai sepeda motornya. Nah, itu sih. Karena mungkin keduanya tidak ada yang mau mengalah, jadinya terjadilah tabrakan. Selain itu, karena simpang ini tidak bersinyal dan pada dasarnya areal ini pada awalnya merupakan area komersial publik yang sering digunakan untuk berolahraga oleh masyarakat Kota Balikpapan maupun masyarakat komplek itu sendiri. Sehingga ketika arus lalu lintas sedang ramai, seperti jam berangkat kerja ataupun jam pulang kerja, nah masyarakat yang sedang berolahraga, yang sedang jogging atau bersepeda, itu kesulitan untuk bisa menyeberang. Walaupun pada gambar disediakan zebra cross, namun tetap saja kendaraan-kendaraan bermotor yang menggunakan jalan tersebut tidak ada susah untuk mengalah kepada pejalan kaki maupun pesepeda. Sehingga kadang-kadang juga terjadi kejadian hampir tabrakan antara pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang melintas di area tersebut. Nah, jika solusinya menurut saya ada baiknya simpang tersebut walaupun berada di dalam komplek perumahan karena fungsinya telah beralih menjadi jalan kota untuk mengurai kemacetan, ada baiknya simpang tersebut diberi sinyal lalu lintas atau traffic lalu lintas. Nah, namun traffic tersebut difungsikan hanya pada saat-saat tertentu, sehingga bisa dikatakan menjadi
simpang semi bersinyal. Nah, jadi masyarakat yang ketika jam-jam ramai kendaraan, masyarakat yang ingin menggunakan, area tersebut untuk berolahraga bisa untuk menggunakannya dengan aman dan nyaman. Begitu juga kendaraan motor bisa menggunakannya dengan aman dan nyaman. Mungkin, sekian saja, pembahasan simpang dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.